nasional. Jadi cair. Saya pun diminta sama Kiai Ma'ruf, bantu saya. Tengku, saya bilang, kita bagi-bagi aja. Ada di sana, di sini. Kan begitu. Kamu, kata Kiai Tengku, nggak senang sama saya, kata Kiai Ma'ruf. Nah, Kiai Ma'ruf itu guru saya. Tentu saya senang. Kalau Kiai Ma'ruf yang jadi presiden, saya tim kampanyenya pakai duit saya. Kan gitu. Tapi ada Jokowi di situ ya separuh-separuh lah. Kalau Jokowi wafat, Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi presiden, baru saya banyak membantu. Mungkin tidak kritik kalau, tapi tetap aja kalau salah ya tetap kritik. Wah, ini pernyataannya keras banget. Nah, ya, waktu itu memang kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Good morning. Chosan, Choan, annyeong. Hola, hola, hola. Gimana kabar pagi hari ini? Dis, kamu pagi-pagi kok udah ngomel aja di YouTube, ada apa sih, Dis? Iya, aku bangun pagi buka medsos, terutama di akun Twitter itu lagi ramai perbincangan ngomongin si tua Bangka. Ups, keceplosan. Jadi pembicaraan tentang si tua Bangka ini, aduh, keceplosan lagi. Tentang pernyataannya, jadi inget Ki Gendeng Pamungkas itu loh yang tadi di video itu tadi gitu ya. Pernyataan seperti itu emangnya pantas ya diucapkan oleh katanya seorang ulama, seorang ahli agama, seorang ustadz, seorang yang bekerja di MUI. Itu cocoknya diucapin sama Ki Gendeng Pamungkas yang sudah meninggal maksudnya. Pernyataan apa sih, Dis? Kamu kok sepertinya rada-rada gimana? Rada-rada erosi tingkat Pluto ini saya. Ini aku ambil dari salah satu website ya. Banyak sekali yang memberitakan ini. Kalau di sini dikasih judul Tengku Jul, kalau Jokowi wafat, Kiai Ma'ruf jadi presiden, baru saya bantu. Jadi inget Ki Gendeng Pamungkas kan? Ini bacot apa pantat apa dubur sih ya ngomong kayak gitu ya. Aku jujur aja kalau orang seperti ini nggak pantas untuk aku hormati, untuk aku segan itu nggak pantas kalau menurut aku ya. Jenderal Majelis Ulama Indonesia, MUI, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz geblek, Ustadz goblok, Ustadz pekok. Modiar pora. Secara terang-terangan membeberkan alasan mengapa dirinya tidak mendukung Joko Widodo dalam memilih mendukung Prabowo saat Pilpres 2019 lalu. Padahal wakil Jokowi adalah Ketua Ma'ruf Amin. Tengku Jul mengaku dirinya tidak cocok dengan Joko Widodo karena dilatar belakangi oleh PDIP. Ia juga menyatakan bahwa dirinya baru akan mendukung jika Ma'ruf Amin yang maju jadi presiden. Nih kan PDI lagi kan. Jadi kemungkinan memang ada dendam kesumat di hatinya si Jamur ini ya, si Tungku ini ya. Ya, Tungku itu kalau bahasa Cantonisnya kan jamur. Nah, mungkin dia itu ada memang dendam kesumat karena PDI atau PDIP ini partai yang menjadi istilahnya itu lawan terkuat di era Orba gitu ya. Dan karena si Tungku, si Jamur ini ada di pantatnya Orba, maka tentunya dia mungkin ada ketidaksukaan tersendiri sehingga tersemat di hatinya ya. Kalau PDI, siapapun yang ada di belakang PDI, dia tidak akan mendukung, dia tidak akan suka gitu ya. Dia menyatakan katanya gini, dilanjutkan ya. Kalau Kiai Ma'ruf Amin jadi presiden, saya tim kampanyenya, pakai duit saya. Pret belgedes bedes, kata si Jamur Jul saat menjadi narasumber tayangan YouTube Refli Harun. Refli sekarang jadi YouTuber ya, dia mencari penghasilan tambahan dari YouTube gitu ya. Dan tentunya pembicaraan seperti itu menarik banyak perhatian penonton karena emang netizen Indonesia itu lebih suka menonton
pembahasan-pembahasan yang mengundang kontra. Jamur Jul melanjutkan, karena ada Presiden Jokowi di samping Ma'ruf Amin, maka ia hanya bisa memberi dukungan separuh-paruh. Aduh, nggak usah kamu dukung juga separuh-separuh, apa sih dukungan kamu itu sama sekali nggak seperti dukungan kok anfaedah banget gitu ya. Tiap hari bacotanmu di Twitter seperti itu, berikan dukungan apa? Dukungan ngebacot ya. Tapi ada Jokowi di situ. Ya separuh-separuh. Kalau Jokowi wafat, Kiai Ma'ruf jadi presiden, baru saya banyak membantu. Tapi kalau salah tetap saya kritik. Nah, jadi ingat Ki Geneng Pamungkas kan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan wafat di 3 tahun pemerintahan Bapak Jokowi gitu ya. Akhirnya apa? Mot diar desek kon. Nah. Terus dilanjut lagi, mendengar pernyataan Tengku Jul itu, Refli Harun tampak sedikit kaget. Wah, ini pernyataan keras nih. Enggak ada tampak kaget dari situ ya. Enggak dilihat dari wajahnya Refli Harun, enggak ada tampak kaget. Biasa-biasa aja. Dilanjutnya, saya memang begitu sama Kiai Ma'ruf. Saya kalau sama Kiai Ma'ruf tanpa risau. Saya bergaul 22 tahun sama Kiai Ma'ruf. Beliau ketua umum, saya wakil sekjen, kata Jamur Jul. Meskipun demikian, Tengku Jul tetap menyatakan ketidakcocokannya dengan Presiden Joko Widodo. Lagi-lagi permasalahannya ya. Ini permasalahannya. Tetapi saya nggak mau sama Pak Jokowi. Karena di belakang Pak Jokowi siapa? Saya nggak cocok. Ada PDIP di situ. Kan saya nggak cocok. Itulah dia. Jadi bisa dilihat biang keladi atas tagar tangkap Mega turun bubarkan PDIP itu siapa gitu ya. Dilihat dari pernyataan si Jamur Jul ini aja udah terlihat gitu loh. Ini orang kayaknya bencinya kesumat sama PDIP. Siapa PDIP? Pendirinya siapa? Dari keluarganya siapa? Itu kita bisa lihat, mungkin kita bisa menyimpulkan kenapa mereka benci PDIP, kenapa mereka benci sama Bu Mega. Ya, mungkin kalian pun bisa menyimpulkannya gitu ya. Ngopi, saya ngopi. Aku mah nggak ngopi. Tengku Jul membeberkan alasan ketidakcocokannya dengan PDIP yang dinilainya tidak memiliki sikap dalam memperjuangkan agama. Ia lantas menyinggung soal sikap DPR dari fraksi partai berlogo banteng tersebut yang memilih walk out dalam pembahasan undang-undang pornografi dan pendidikan. Coba undang-undang pendidikan, Bang Refli. Masih ingat pasal 12A? Tiap-tiap anak didik berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dengan diajarkan guru yang seagama yang dianut. Ini kok walk out. Di sisi lain, Tengku juga bercerita bahwa dirinya pernah membahas soal pendapatnya kepada PDIP dengan almarhum Tengku Kimas yang merupakan politikus sekaligus suami Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Katanya waktu itu ditawari jadi DPR RI dari PDIP. Saya bilang saya nggak mau karena kalian cenderung sekuler. Taufik Kimas bilang gini, kapan PDIP jadi hijau kalau alim ulama nggak mau datang ke PDIP? Mendengar pernyataan Taufik Kimas, Tengku sempat termenung namun ia bersikukuh dengan pendiriannya. Saya bilang beginilah bang, jadikan dulu PDIP jadi hijau, baru saya masuk. Saya khawatir kalau saya masuk bukan PDIP yang jadi hijau, tapi saya yang jadi merah katanya. Jadi ketidaksukaan Tengku Jul karena ini memang kesumat gitu ya, karena isu-isu yang dibiarkan mengembang untuk menyerang partai besar seperti PDIP itu terus dia ikut membantu mengkoar-koarkan gitu kan. Udahlah kasih satu kata aja buat dia lah. Buat si tua bangka Jamur Jul ini ya. Kalau aku aduh, pagi-pagi erosi tingkat dinasti apa ini, tingkat Pluto, tingkat Saturnus, Uranus dan Neptunus. Kamu kasih satu kata ya buat dia ya. Ayo kita ramaikan. Ramaikan apa? Kita ramaikan sarapan pagi. Secangkir kopi yang ngopi bubur sama bubur. Aku nggak ngopi, aku nggak ngeteh. Jadi
I just drink a mineral water gitu ya. Itu aja ocehanku pagi hari ini. Satu kata lagi buat si jamur Jul. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.